Kasih Bapa, ajar kepada kami untuk terus memuji Tuhan dalam hidup ini. Apapun masalah persoalan yang kami hadapi Tuhan. Karena kami percaya di balik setiap persoalan pasti ada berkat Tuhan. Ajar kepada kami untuk sungguh-sungguh menghayati setiap firman Tuhan. Agar kami hidup bukan berdasarkan pikiran kami, tapi berdasarkan pikiran Tuhan. Urapi kami, urapi hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya. Di dalam nama Yesus kami berdoa mengucap syukur, sama-sama katakan amin, amin, amin. Silakan duduk Bapak Ibu yang terkasih, shalom. Bagaimana kabarnya? Luar biasa, walaupun ada masalah tetap. Ya, hari ini tema firman Tuhan adalah berkat di balik pergumulan. Siapa yang lagi ada pergumulan? Ya, ada yang tidak ada pergumulan? Saya doakan supaya ada pergumulan ya. Ada berkat di balik setiap pergumulan. Saudara, ya, saya itu merenung-renung saudara begini ya. Kenapa ada orang-orang yang hidupnya itu tercatat di Alkitab? Dari zaman perjanjian lama kita membaca, ya sebut saja ya Abraham, kita sebut orang-orang yang luar biasa itu namanya tercatat di dalam Alkitab. Ya kita lihat raja-raja, kita lihat Yusuf, kita lihat Daud ya. Bahkan di perjanjian baru ada Paulus yang menulis ya paling banyak surat dari perjanjian baru. Saya mencoba merenung gitu ya. Kalau diaplikasikan dalam kehidupan sekarang ini, kita ini ya pantas enggak nama kita ada di dalam cerita tentang kehidupan di matanya Tuhan loh. Di matanya Tuhan. Saya merenungkan kenapa ya mereka itu tercatat. Ternyata yang tercatat di dalam Alkitab itu adalah orang-orang yang mengalami pergumulan yang hebat. Mengalami pergumulan yang berat, yang besar. Ya, makanya bersyukur kalau pergumulanmu berat dan besar. Puji Tuhan, namamu pasti tercatat di dalam kitab kehidupan. Ya. Jadi jangan mau menjadi orang Kristen yang gampangan, yang murahan. Semakin berat pergumulan kita, semakin banyak ya persoalan kita, tapi saya tidak bicara tentang orang yang bodoh ya. Yang mengalami pergumulan karena kebodohannya sendiri itu juga banyak. Ya, dia mengalami pergumulan karena dulu ketika diberkati tidak bisa mengelola keuangan. Akhirnya ketika ya penderitaan datang nggak punya apa-apa. Padahal dulu bergelimang harta. Karena nggak bisa memanage keuangannya, tidak berhikmat. Nah itu salah sendiri. Tapi dalam hidup ini semua orang pasti mengalami pergumulan saudara. Ya, dan Tuhan mau setiap kita mengalami pergumulan kita itu pasti akan banyak. Kenapa Rasul Paulus itu menulis banyak ya firman Tuhan? Karena di dalam dia bergumul itu dia mengalami tekanan yang luar biasa. Dia mencari Tuhan dan ketika dia mencari Tuhan dia itu mendapat hikmat, mendapat rema yang pada akhirnya dicatat sebagai firman Tuhan dan itu benar-benar dari Tuhan. Misalnya dia berkata pencobaan-pencobaan yang kita alami. Ya itu tidak melebihi batas kekuatan kita. Sebab Tuhan itu setia dan adil. Kenapa Rasul Paulus bisa menulis begitu? Saya yakin lahir dari sebuah pergumulan yang luar biasa. Lalu Tuhan menyatakan kalimat itu di dalam hatinya lalu ditulis saudara. Ya makanya kalau zaman sekarang itu dibilang quotes. Orang berkata gini, Bu Debbie itu ya banyak ya quotes-quotesnya dia. Sebenarnya itu bukan quotes saya, itu lahir dari sebuah pergumulan. Karena ya kita ada dalam sebuah tekanan atau persoalan hidup. Ya makanya ya pemazmur berkata aku tertekan itu baik bagiku. Supaya aku belajar tentang kehendak Tuhan. Manusia itu kalau nggak ditekan saudara ya tidak mungkin kita terbentuk menjadi sesuatu yang berharga. Nah hari ini tema firman Tuhan diberi ya berkat di balik pergumulan. Ayatnya 2 Korintus pasal yang keempat. Mari kita buka bersama. 2 Korintus pasal yang keempat mulai dari ayat yang ketujuh saudara. 2 Korintus 4 ayat yang ketujuh kita baca bersama 1, 2, 3. Tetapi harta ini kami punyai dalam bejana tanah liat
supaya nyata bahwa kekuatan yang melimpah-limpah itu berasal dari Allah, bukan dari diri kami. Bagaimana supaya kita kuat di dalam menjalani setiap pergumulan hidup? Sadarilah yang pertama bahwa kita ini manusia, terbatas. Kita ini di dalam bencana tanah liat dikatakan supaya nyata. Kita bisa kuat itu semua karena kasih karunia Tuhan. Makanya dalam hidup ini jangan jauh-jauh dari Tuhan. Supaya kita kuat. Begitu kita jauh ya hilang saudara. Bahkan kita nggak mampu. Banyak orang pengen bunuh diri. Kemarin saya baru pulang dari retreat hamba-hamba Tuhan di Maros. Itu hamba Tuhan dari Sulawesi Barat, Sulawesi Tengah, Sulawesi Selatan. Ya, dan di dalam tantangan altar call saudara, pada waktu itu ya ada pernyataan Tuhan bahwa ada seorang hamba Tuhan yang sudah mau menyerah dengan pelayanannya, bahkan dia sering terpikir untuk mengakhiri hidupnya dengan cara bunuh diri. Dan ada seorang ibu maju saudara, dia nangis di altar saudara, saya peluk dia saudara. Ya itu hamba Tuhan loh, hamba Tuhan saja. Ya bisa hampir meledak dan tidak kuat menghadapi tekanan hidup. Ya saya mendengar banyak kesaksian dari mereka, kasihan mereka pelayanan di desa. Dia bilang itu kolektor saudara, uang koin 500 rupiah yang sudah tidak terlihat rupiah itu berapa rupiah. Saking hitam, kotor, lecek itu persembahannya di desa. Ya, saya mendengar kisah mereka datang itu ada yang perjalanan 2 hari karena memang semua dibiayai kan, datang saudara nginap di Maros. Mendengar kisah perjalanan mereka di mana mereka itu hanya beberapa jiwa yang mereka gembalakan, ya bertahan hidup aja susah. Ya dan makanya ketika ditantang ada yang hampir bunuh diri, ya maju seorang ibu saudara, dia menangis, dia menjerit di altar. Ya kita manusia ini terbatas. Rasul Paulus bilang harta ini kami punyai dalam bejana tanah liat. Bayangkan harta itu bicara tentang kemuliaan. Harta itu bicara tentang kekuatan, tentang sesuatu yang wow. Tapi dipunyai dalam bejana tanah liat. Artinya mudah rapuh, mudah terkoyak. Supaya apa dia bilang? Supaya nyata bahwa kekuatan yang melimpah-limpah itu berasal dari Allah dan bukan dari diri kami. Kenapa kita harus dekat dengan Tuhan? Bukan supaya kita nggak banyak masalah di hidup ini. Kenapa kita harus dekat dengan Tuhan? Bukan supaya kita nggak mengalami hal yang buruk. Karena ini adalah dunia. Kita mau atau tidak, kita pasti satu saat akan diizinkan mengalami yang tidak enak. Mengalami pergumulan. Nah kenapa kita harus dekat dengan Tuhan? Supaya kita kuat menghadapi pergumulan hidup. Karena di luar Tuhan kamu tidak bisa berbuat apa-apa. Tapi di dalam Tuhan ada kekuatan. Ayat yang ke-8 dia katakan di sana, dalam segala hal kami ditindas namun tidak terjepit. Kami habis akal namun tidak putus asa. Kami dianiaya namun apa? Tidak ditinggalkan sendirian. Kami dihempaskan namun tidak binasa. Rasul Paulus mengalami banyak tekanan di dalam pelayanannya saudara. Ya tetapi dia berkata dalam segala hal kami ditindas namun tidak terjepit. Kami habis akal namun tidak putus asa. Kami dianiaya namun tidak ditinggalkan sendirian. Kami dihempaskan namun tidak binasa. Saya membaca ini saya itu malu saudara. Rasul Paulus berkali-kali dipenjara karena nama Yesus. Harusnya ketika orang dipenjara dia disesah, dia disiksa dalam penjara. Harusnya dia bisa dong berkata, di mana engkau Tuhan? Aku melayani engkau loh. Tapi kenapa engkau tidak menyatakan dirimu? Saudara, tapi dia berkata, ya di sini dia bilang, aku dianiaya namun tidak ditinggalkan sendirian. Wow, itu dahsyat banget. Dia sudah dianiaya, dia masih merasa bahwa Tuhan beserta dengan dia loh. Itu sih luar biasa saudara ya. Dan saya membaca ini betapa malunya kita menjadi orang Kristen sekarang kan. Cuma masalah-masalah ringan kita udah protes sama Tuhan. Masalah-masalah yang tidak berat tapi kita udah marah. Rasul Paulus bilang aku dipenjara, dianiaya namun tidak ditinggalkan sendirian. Kami dihempaskan namun tidak binasa. Ayat yang ke-10. Kami senantiasa membawa apa? Membawa kematian Yesus di dalam tubuh kami. Supaya kehidupan Yesus juga menjadi nyata di dalam tubuh kami. Bagaimana supaya kehidupan Kristus nyata dalam hidup kita?
Ya, kita harus senantiasa membawa kematian Kristus. Apa artinya kematian Kristus? Penyaliban. Tidak enak waktu daging kita disalib. Orang fitnah kita, tapi kita tidak boleh balas. Ya, orang berbuat jahat pada kita, sekalipun kita bisa membalas, tapi Tuhan bilang kamu tidak boleh balas. Kamu dalam pergumulan yang berat, ya, kamu tidak bisa melakukan hal-hal dunia lagi. Kamu harus tetap berdiam diri dulu di kaki Tuhan. Itu namanya membawa kematian Kristus dalam tubuh kita. Kita benar tapi diperlakukan tidak benar. Ya, kita ada dalam pergumulan yang berat tapi harus tetap mengucap syukur. Itu namanya menyalibkan daging. Supaya kemuliaan Kristus itu juga nyata dalam tubuh kita. Ayat yang ke-11. Sebab kami yang masih hidup ini terus menerus diserahkan kepada maut karena Yesus. Supaya juga hidup Yesus menjadi nyata dalam tubuh kami yang fana ini. Selama kita masih hidup tidak mungkin tidak ada pergumulan. Kalau orang masih punya masalah, banyak yang datang, Bu Debi saya itu loh banyak masalah. Puji Tuhan ibu masih hidup. Amin. Karena kalau sudah mati baru tidak ada masalah. Hidup ini adalah rangkaian dari masalah. Ada orang kekayaannya oke, dia nggak kekurangan. Tapi anaknya, ya anaknya menjadi salib bagi dia. Ada orang pelayanannya luar biasa. Ya, tetapi istrinya menjadi salib bagi dia, keluarganya. Ada orang pelayanannya oke, tapi keadaan keuangannya pas-pasan. Nah, kita akan diizinkan mengalami banyak pergumulan dalam hidup ini. Tapi yang namanya dia Rasul Paulus bilang, sebab kami yang masih hidup ini, selama kita masih hidup, ya maka masalah itu pasti ada. Kita terus menerus diserahkan, Rasul Paulus bilang. Ya, sebab kami yang masih hidup ini terus menerus diserahkan kepada maut karena Yesus. Ya, supaya juga hidup Yesus menjadi nyata dalam tubuh kami yang fana. Saudara, dalam penderitaan kita di dunia ini mungkin kita belum berhadapan dengan maut. Yang artinya kematian. Rasul Paulus mengalami maut, berapa kali dia karam kapal. Ya, berapa kali dia ditangkap, dia dianiaya, dia disesah. Ya, tapi dia luar biasa, tidak ada sekecil apapun di hatinya untuk menyangkal Tuhan Yesus. Jangan pernah mundur satu langkah pun, saudara. Karena kita dipanggil untuk mengakhiri sebuah pertandingan, bukan berhenti di tengah. Bangsa Israel dipanggil keluar dari tanah perbudakan di Mesir menuju tanah perjanjian. Mereka harus melewati padang gurun. Apa artinya padang gurun? Padang gurun itu pencobaan, pergumulan, lapar, haus, panas, terik. Ya, tapi kita harus sadari bahwa panggilan kita itu dari Mesir menuju tanah Kanaan. Jangan berhenti di padang gurun. Banyak orang Israel berhenti di padang gurun, mereka berbuat dosa, mereka berteriak, mereka menghujat Tuhan, menghujat Musa. Apa yang terjadi? Mereka jadi bangkai di padang gurun, saudara. Jangan berhenti, sekalipun engkau berkata, Tuhan aku udah gak sanggup untuk berjalan. Kalau engkau sudah tidak sanggup berjalan, merayap saudara. Tapi tetaplah berjalan. Jangan pernah mundur dalam pergumulan hidup. Seberat apapun pergumulan hidup kita, berjalan. Tetaplah mengiring Tuhan dan jangan pernah menyerah. Saya percaya kita semua belum sampai di akhir hidup yang berkata seperti Rasul Paulus, kita setiap hari terus menerus, berarti gak pernah ada stopnya. Kita mengerti karena pada waktu itu dia memberitakan Injil di tengah keadaan yang sulit. Dia ditentang, mau dibunuh. Ya, dan dia tetap berkata, saudara, aku membawa kematian Kristus. Artinya apa? Dia sudah siap mati. Dia siap mati demi nama Yesus. Tidak ada lagi yang dia pusingkan. Dan bukankah Tuhan Yesus berkata, seorang prajurit yang sudah siap berjuang, dia tidak memusingkan perkara-perkara penghidupannya. Karena dengan berbuat demikian, ia berkenan kepada komandannya. Kenapa kata-kata itu bisa keluar dari sebuah tulisan Rasul Paulus? Ini ditulis sudah berapa ribu tahun yang lalu, saudara. Dan kata-kata yang keluar dari Paulus itu luar biasa. Kenapa? Karena dia mengalami pergumulan yang hebat. Dia tidak pusingkan dirinya.
Karena itu ada pernyataan-pernyataan firman Tuhan. Dengar baik, semakin banyak engkau bergumul saudara, maka Tuhan akan semakin banyak berbicara kepada kita. Ya, tapi yang namanya manusia itu maunya aduh jangan bergumul ya Bu ya. Kalau bisa yang enak-enak aja lah hidup ini ya. Yang instan, Tuhan gak mau dengan yang instan. Kenapa Yusuf tercatat di Alkitab? Dia adalah orang yang masuk dalam pergumulan yang berat. Ya, dia dibuang oleh keluarganya, lalu dia difitnah, dia dimasukin ke sumur, dijual, jadi budak, dipenjara. Karena itu namanya tercatat di dalam Alkitab. Ya, karena kalau kita mau saudara, nama kita ada di dalam kitab kehidupan. Berjuanglah supaya engkau punya catatan tentang kemenangan iman. Orang yang namanya tercatat dalam kitab kehidupan itu siapa? Hanya orang-orang yang menang dalam pergumulan hidup. Makanya Yesus berkata ketika kali kedua aku datang ke dunia ini, adakah iman aku dapati? Tuhan cuma cari iman. Dan rasanya tidak mungkin, rasanya sulit saudara. Tapi ketika kita mau berjuang bersama Tuhan, maka tidak ada perkara yang mustahil. Ya Tuhan sanggup. Di sini dikatakan ya sebab kami yang masih hidup ini terus menerus diserahkan kepada maut. Karena Yesus supaya juga hidup Yesus menjadi nyata dalam tubuh kami yang fana ini. Dengan kata lain kalau kita tidak mau menderita bersama Yesus maka tidak mungkin kita juga mengalami kemuliaan bersama Yesus. Mari tanamkan di dalam hatimu hari ini saudara. Hanya orang-orang yang mau berjuang, hanya orang-orang yang mau menang sampai pada garis akhir. Mereka adalah ya orang-orang yang namanya akan tercatat dalam kitab kehidupan. Bukankah itu goal dari hidup kita? Kalau namamu tidak tercatat dalam kitab kehidupan, maaf engkau tidak layak berada di sorga yang mulia. Enggak peduli mau engkau Kristen, mau engkau pelayan Tuhan. Mari kita mulai hari ini berkata Tuhan aku mau bikin catatan hidup bersama dengan Tuhan. Supaya aku keluar sebagai pemenang Tuhan. Aku mau bikin catatan hidup dengan Tuhan. Supaya namaku tercatat di dalam kitab kehidupan. Biar kita menang sampai pada garis akhir. Ayat 12. Maka demikianlah maut juga giat di dalam diri kami. Dan hidup giat di dalam kamu. Ini Rasul Paulus bicara tentang pelayanannya. Ya, dia sekalipun maut giat dalam dia mau coba berusaha dibunuh tapi tidak apa-apa. Demi untuk jemaat itu mendapat kehidupan di dalam Kristus. Ayat 13. Namun karena kami memiliki roh iman yang sama. Seperti ada tertulis apa? Aku percaya sebab itu aku berkata-kata. Maka kami juga percaya dan sebab itu kami juga berkata-kata. Saudara, engkau tidak akan mungkin bisa menceritakan tentang kebaikan Tuhan. Kalau engkau tidak pernah mengalami Tuhan. Engkau tidak akan pernah bisa menceritakan kemuliaan Tuhan. Kalau engkau tidak pernah ya mengalami pergumulan bersama dengan Tuhan. Ya, kita percaya. Iya mungkin adiknya bisa dikasih permen dulu ya biar yang lain tidak terganggu. Maklum saudara anak kecil ya namanya juga anak kecil ya. Dikasih permen atau mainan ya. Iya ya adik ya. Saudara di sini dikatakan bahwa ketika kita mengaku percaya maka kita bisa berkata-kata. Maka kami juga percaya sebab itu kami juga berkata-kata. Ayat 14. Karena kami tahu apa? Bahwa ia yang telah membangkitkan Tuhan Yesus akan membangkitkan kami juga bersama-sama dengan Yesus. Dan ia akan menghadapkan kami bersama-sama dengan kamu kepada dirinya. Ya. Ayat yang ke-15, sebab semuanya itu terjadi oleh apa? Karena kamu supaya kasih karunia yang semakin besar berhubung dengan semakin banyaknya orang yang menjadi percaya. Menyebabkan semakin melimpahnya ucapan syukur bagi kemuliaan Allah. Kasih karunia itu akhirnya semakin besar lewat pelayanan Rasul Paulus. Bagi orang-orang yang kemudian menjadi percaya. Ingat saudara, kasih karunia itu diberi. Jangan hidup dengan prinsip hyper grace. Banyak orang berkata dosa itu tidak ada. Kita ini sudah diselamatkan. Jadi kita mau berdosa tidak apa-apa. Tetap kita selamat. Ini sangat menyesatkan. Pertama kali kita diterima oleh Tuhan Yesus memang kita tidak diperhitungkan dosa kita. Sebab kamu diselamatkan
Bukan karena perbuatan baikmu, tetapi oleh karena kasih karunia. Ketika saya pertama kali diselamatkan Tuhan, saya tidak baik. Hidup saya hancur. Saya ini sampah. Bahkan saya ingin bunuh diri mengakhiri hidup saya. Tapi disitulah Tuhan menyelamatkan saya, dia pilih saya. Bukan karena saya baik, justru saya brengsek Tuhan pilih saya. Tapi ketika saya sudah diselamatkan, saya diberi kasih karunia keselamatan itu. Ini harus kita jaga ini kasih karunia ini. Jangan sampai engkau buang dengan engkau kembali lagi ke dalam dosa. Alkitab berkata seperti babi yang kembali kepada kubangannya. Demikian orang yang sudah pernah mengecap kebaikan tapi dengan sengaja dia berbuat dosa lagi, maka tidak ada lagi darah untuk menghapus dosa itu. Hati-hati saudara. Kita buat dosa wajar, setiap hari pun kita masih buat dosa, tapi bukan dosa yang disengaja. Ada orang-orang sengaja berbuat dosa, hidup dalam dosa, dalam kenajisan. Ya, perselingkuhan, kenajisan, homoseksual, lesbian, kepahitan. Mereka sengaja padahal mereka tahu Tuhan gak suka itu. Tapi mereka bilang kita sudah selamat, ada kasih karunia. Di sini dikatakan ya supaya kasih karunia itu menjadi semakin besar, artinya apa? Semakin banyak orang yang diselamatkan. Tetapi ketika kita diselamatkan, jaga keselamatan itu. Sebab iman tanpa perbuatan adalah mati. Ayat 16 berkata begini saudara, kalau kita lihat judul perikopnya di sana di dalam Alkitab ada, jangan tawar hati juga ketika kita menghadapi maut. Ayat 16 bilang begini, sebab itu kami tidak tawar hati. Tetapi meskipun manusia lahiriah kami semakin merosot, namun manusia batinia kami dibaharui sehari ke sehari. Saudara, kita ini mau perawatan seperti apapun, mau menjaga diri seperti apapun, mau olahraga seperti apapun, namanya manusia lahiriah pasti akan merosot. Ya, tapi bukan berarti kita nggak usah olahraga, nggak usah jaga badan, harus. Kita jaga aja itu tetap merosot, apalagi tidak dijaga. Dikatakan di sini manusia lahiriah ini terbatas, ya terbatas. Mau kita jaga seperti apa? Ya ibu-ibu mau ditarik kanan, tarik kiri, tarik depan, tarik belakang. Ya kalau waktunya kendor pasti kendor. Ya. Tetapi Alkitab berkata ada kabar baiknya, manusia batinia bisa diperbaharui. Bisa. Ya, itu yang namanya ya inner beauty, dari dalam dia keluar. Jangan engkau hanya mempercantik manusia luarmu, tapi dalammu tidak, ya tetap kayak nenek sihir. Ya Pak ya. Saya banyak lihat loh orang-orang yang sibuk terus dengan mengurusi kecantikannya, ya pergi suntik kanan, suntik kiri. Kalau hatimu busuk, tetap mukamu jahat. Ya enggak saudara? Ya. Tapi kalau kita ini dari dalam diperbaiki, buang semua kepahitan, buang amarah, buang dosa, bersukacita, mengucap syukur. Ada orang-orang yang gak perawatan begitu rupa, tapi ketemu orang, udah umur tua ya oma, umur berapa? 76 masih cantik ya. Iya enggak? Iya. Memang manusia lahiriah ini akan terus merosot, tapi kabar baiknya manusia batiniah ini bisa diperbaharui dari sehari ke sehari. Ingat saudara, manusia lahiriah ini kita gak bawa menghadap Tuhan. Kalau mati manusia daging kita ini kembali menjadi tanah. Tapi manusia roh batiniah kita itulah yang akan menghadap Bapa di sorga. Nah hari ini banyak orang cuma sibuk ngurusi penampilan lahiriah. Tapi dia lupa memperbaiki manusia batiniahnya. Manusia batiniah itu diperbarui, diperkuat lewat apa? Lewat persoalan, penderitaan, roh kita tuh menjadi semakin kuat. Ya, karena itu dikatakan di sini, ya manusia batiniah kita itu dibaharui. Jadi sekalipun manusia lahiriah kita merosot, menjadi keriput, enggak apa-apa. Yang penting manusia
batiniahnya diperbaiki. Kalau manusia batiniah itu cantik, itu terpancar sampai keluar. Tapi ada orang-orang masih muda sudah kelihatan keriput semua. Ya, kenapa? Karena di sininya ini jelek, tidak diperbaiki. Ya, sesuatu yang benar itu dari dalam mengalir keluar. Jangan cuma kau poles di luar. Ya, jangan cuma olahraga, terus olahraga baik. Tapi itu tidak menjamin, karena yang namanya mati bisa datang kapan saja. Ya, ada orang-orang nge-gym mati loh saudara. Bukan soal manusia lahiriahmu, tapi manusia batiniahmu. Jangan kau pikir setelah engkau rajin olahraga, terus engkau rajin minum vitamin, engkau rajin general check up setiap bulan, terus engkau umur panjang atau tidak. Umur manusia mati hidup kita di tangan Tuhan. Mau kau olahraga kayak apa juga, yang pernah saya cerita anak muda nge-gym tiap hari. Kalau makan selalu ditimbang kalorinya berapa, lemaknya berapa. Nanti mau tidur malam dia naik di atas timbangan. Kalau kelebihan 2 ons dia olahraga dulu sebelum tidur. Ya, dia enggak mau kelebihan. Sangat benar-benar luar biasa. Masih muda umur 38. Pergi ke China mau lihat prospek bisnis. Pulang jenazah. Kenapa? Ditabrak mobil. Hidup ini gak ada yang tahu. Makanya jangan engkau sombong berpikir karena engkau gym, olahraga terus umurmu panjang. Saya tuh suka ketawa lihat orang-orang itu yang menggantikan Tuhan di dalam hidupnya. Dia olahraga tapi dia dosa terus, gak pernah menghormati Tuhan. Dia general check up saudara. Kemarin saya tuh ketemu sama teman, dia bilang, Bu Dewi saya mau tanya sama ibu nih. Waktu itu di gereja kami Bu, ada seorang ya worship leader, dia datang hari Minggu tuh seneng banget. Ketawa-ketawa sampai bapak itu nanya, kamu seneng banget kenapa? Iya dong seneng, kemarin hasil general check up saya keluar. Gula darah bagus, tekanan darah bagus, jantung bagus, semua bagus. Jadi saya seneng, ternyata gak ada penyakit apa-apa. Oh iya, habis itu dia mimpin pujian, dia bilang gini, saudara ada yang mau kesaksian gak? Kalau ada yang mau bersaksi silakan maju ya. Ya ditunggu gak ada yang kesaksian, lalu dia bilang oh kalau gak ada ya udah kita angkat satu pujian, silakan musik. Dia baru mau angkat lagu jatuh di mimbar, meninggal hari itu. Hasil general check up semua bagus. Makanya bapaknya tanya sama saya, berarti menurut Bu Dewi perlu check up gak Bu? Saya bilang kalau mati, mati juga Pak. Mau bagus hasilnya, kalau waktunya mati mati. Jadi hidup ini ya bukan soal apa-apa saudara. Mari di dalam pergumulan hidup pun engkau tetap percaya kepada Tuhan, berarti bahwa aku percaya Tuhan di balik masalah ini pasti ada berkat Tuhan. Manusia batiniaku tuh semakin dikuatkan, semakin dibaharui, rohku semakin barui. Karena ketika kita menghadap Tuhan yang akan kita bawa di manusia batiniah. Lalu ayat yang ke-17 berkata, baca bersama 1, 2, 3. Sebab penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya, jauh lebih besar daripada penderitaan kami. Satu hal yang harus kita ingat saudara, bahwa satu saat kita ini akan menerima kemuliaan, bukan hanya nanti di sorga. Ayat ini berkata, penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya, itu jauh lebih besar daripada penderitaan kami. Kalau kita sedang menderita, sabar saja. Tidak akan pernah dicatat kisah Hana di Alkitab ketika dia melahirkan seorang Nabi Samuel kalau dia tidak mandul. Saya bingung, semua perempuan di Alkitab itu mandul. Mamanya Yohanes ya, pembaptis mandul. Hana seorang ibu dari nabi besar Samuel itu mandul. Sarah istrinya Abraham mandul. Banyak sekali perempuan mandul di Alkitab. Kenapa dicatat mandulnya itu? Itu adalah sebuah pergumulan. Orang tuh mandul bergumul gak saudara? Bergumul. Tapi kisah tentang kelahiran Samuel tidak akan pernah tercatat di dalam Alkitab kalau tidak ada pergumulan Hana yang mandul. Waktu dia bergumul, dia datang di dalam bait Allah, dia bilang,
kepada Imam Eli, doakan aku, kalau Tuhan memberi aku seorang anak, maka anak itu akan aku serahkan menjadi milik Tuhan. Dan iman Hana di tengah pergumulan itu melahirkan Samuel, seorang nabi yang dipakai Tuhan luar biasa. Saudara, di balik setiap pergumulan ada kemuliaan yang besar. Kalau saya tidak diusir dari keluarga saya pada waktu saya terima Yesus, tidak akan ada Debbie Basjir yang hari ini bisa hidup saya memberkati saudara. Kenapa ada penderitaan? Karena ada pergumulan. Jangan anti dengan pergumulan. Hadapi pergumulan dan berkata, Tuhan, aku akan menang. Aku akan duduk di kaki Tuhan. Dan aku percaya aku bisa melewati ini. Dari saudara, ayat yang ke-18 berkata yang terakhir, sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tak kelihatan. Karena yang kelihatan adalah sementara, sedangkan yang tak kelihatan adalah kekal. Saudara, susah memang melakukan ini, tidak gampang. Rasul Paulus berkata, kenapa dia gak peduli dengan semua penderitaan yang dialami? Karena dia tidak tertarik lagi dengan apa yang kelihatan. Dia gak tertarik lagi dengan dunia ini. Dia gak tertarik lagi dengan hal-hal yang ada di dunia. Dia hanya tertarik dengan sesuatu yang tidak terlihat. Yaitu yang ada sampai pada kekekalan. Kalau kita semua punya berpikiran seperti itu, saya yakin kita akan menjadi orang-orang yang kuat. Orang-orang yang bakal bertahan sampai di garis akhir. Ingat, saya undang para imam musik maju ke depan. Ingat saudara, semua orang yang tercatat di dalam Alkitab, nama-nama mereka adalah orang-orang yang mengalami pergumulan yang hebat. Kalau saudara namanya mau tercatat dalam kitab kehidupan, hadapi pergumulanmu. Bergumul dengan Tuhan dan hasilkan sesuatu yang menjadi berkat atas hidupmu. Tuhan itu tidak pernah tutup mata, dia selalu melihat dan dia yang lebih tahu apa yang terbaik bagi hidup kita. Kita naikkan pujian ini, kau lebih tahu yang terbaik bagi kami Tuhan. Kau lebih mampu untuk memulihkan hidup kami. Ajar kami berjalan bersama dengan Tuhan. Bangkit berdiri bersama saudara. Dan saudara percayalah bahwa tidak ada persoalan yang tidak ada jalan keluar. Mungkin hari ini engkau sedang mengalami pergumulan, tapi yakinkan dalam dirimu ada kemuliaan yang menantimu. Sebab tidak ada salib, tidak ada kemuliaan tanpa salib. Biarlah kita selalu membawa kematian Kristus dalam tubuh kita, supaya kita juga dapat mengalami kehidupan Kristus dalam diri kita. Hamba berdoa Bapa untuk setiap mereka yang sedang mengalami pergumulan. Berikan kekuatan untuk kami boleh keluar sebagai pemenang-pemenang di hari-hari terakhir ini. Hamba berdoa, kuatkan Tuhan iman setiap kami. Mampukan kami untuk mengalami Tuhan kemenangan demi kemenangan. Sebab kami tahu nama kami akan tercatat di dalam kitab kehidupan. Karena kami taat dan setia sampai di garis akhir. Berikan kekuatan bagi setiap anak-anak-Mu yang sedang berjuang Tuhan. Hamba percaya pergumulan yang kami alami tidak akan pernah melebihi kekuatan kami. Sebab Tuhan setia dan adil. Cinta kasih dari Tuhan Yesus. Kasih buat Pak Gem dan juga Bu Gem ya. Bapak Gembala dan Ibu Gembala yang sudah mempercayakan pelayanan kepada kami. Ya semua karena anugerah. Amin Bapak Ibu. Iya kita masih ada dalam perayaan Thanksgiving, tentunya bersyukur. Ya bersyukur dalam keadaan apa saudara? Banyak orang berkata ya kita bersyukur karena kebaikan Tuhan. Ya iya, tetapi bersyukur saat keadaan tidak baik itu lebih luar biasa lagi. Ya tidak berlama-lama mari kita buka saja Mazmur 100 yang ke-18. Mazmur 118. Di sana firman Tuhan ya. Ayat yang pertama dikatakan di sana nyanyian puji-pujian ya Mazmur 118. Ayat yang pertama di sana dikatakan bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, bahwasannya untuk selama-lamanya kasih setianya. Yang pertama kita bersyukur tentunya karena Tuhan itu baik. Apapun keadaan kita ya Tuhan itu tetap baik saudara. Walaupun kita berkata tapi keadaan saya tidak baik Bu. Percayalah Tuhan itu tetap baik. Sebab Dia tahu yang terbaik buat kita. Ya jangan pernah berkata keadaan saya tidak baik. Mana Tuhan itu baik. Ya saudara Tuhan tetap baik.
Cuma kita aja yang tidak mengerti dan belum mengerti. Ya, sering kali kita tidak mengerti bahwa Tuhan itu baik. Ketika bangsa Israel dibawa keluar dari tanah perbudakan di Mesir, kita tahu bersama mereka berseru ketika mereka diperbudak. Lalu Tuhan mendengarkan seruan mereka dan Tuhan menolong mereka. Ketika Tuhan menolong mereka, Alkitab berkata, saudara, Tuhan sengaja membawa bangsa itu tidak melalui jalan yang terdekat, ya. Coba kita lihat bersama ada di dalam Keluaran, ya. Keluaran 13 ayat yang ke-17, ya. Kalau kita berkata Tuhan itu baik, kalau keadaan kita baik, maka kita salah. Tuhan baik sebab Dia lebih tahu apa yang akan terjadi ke depan. Keluaran 13 ayat 17 di sana dikatakan, baca bersama. Setelah Fir'aun membiarkan bangsa itu pergi, Allah tidak menuntun mereka melalui jalan ke negeri orang Filistin, walaupun jalan ini yang paling dekat. Sebab firman Allah, jangan-jangan bangsa itu menyesal apabila mereka menghadapi peperangan sehingga mereka kembali ke Mesir. Tetapi Allah menuntun bangsa itu berputar melalui jalan di padang gurun menuju ke laut Teberau. Dengan siap sedia berperang, berjalanlah orang Israel dari tanah Mesir. Saudara, kalau kita lihat di sini, ya, Tuhan itu bukan jahat. Sebenarnya ada jalan yang terdekat. Cepat mereka bisa sampai ke tanah perjanjian. Tapi dengan jelas Alkitab berkata, ya, Allah tidak menuntun mereka melalui jalan ke negeri orang Filistin, walaupun jalan ini yang paling dekat. Siapa yang hari ini berkata, Bu, masalah saya tidak selesai-selesai. Rasanya panjang banget apa yang saya alami. Harusnya kan cepet gitu ya. Kita berkata harusnya Tuhan gak perlu membawa saya menderita seperti ini. Saudara, jangan pernah menuduh Tuhan tidak baik sehingga engkau tidak bersyukur kepadanya. Alkitab berkata Tuhan itu baik. Waktu itu bangsa Israel tidak mengerti, kenapa sih kita harus berputar, kan ada jalan yang lebih dekat. Justru karena Tuhan baik, makanya Tuhan putar jalan mereka. Tapi yang namanya manusia itu selalu pengen yang cepat. Iya Pak ya. Ya, orang itu kalau datang sama saya, Bu, saya ada masalah. Doakan ya Bu, biar cepet Bu, biar cepet. Biar instan Bu, hari ini ada masalah keuangan, besok pengennya dijawab. Hari ini punya utang, pengennya besok. Ya, itulah orang Kristen, karena kebanyakan nonton Doraemon, ada kantong ajaib. Haleluya ya. Kita nih kepanjangan pengen instan, soalnya kebanyakan makan Indo. Ya, beda saudara ya, orang yang makan Indomie itu beda sama yang makan daging. Prajurit itu kalau makan daging nyanyinya dari Sabang sampai Merauke. Makan Indomie dari Sabang sampai Merauke. Itu orang Kristen itu, iya Pak ya. Bilang kanan kirimu bertobat. Bertobat. Semua pengen yang cepat. Tapi ingat dan percaya bahwa Tuhan itu adalah Tuhan yang mencintai proses. Karena sesuatu yang dibangun melalui proses yang lama itu juga hasilnya berbeda. Tanaman yang hanya dalam semalam apa itu? Nah, toge, kecambah. Nasibnya lama enggak? Begitu tumbuh langsung dibikin bakwan kan? Selesai masuk perut langsung ke jamban. Selesai. Saudara mau seperti itu? Enggak. Tapi pohon yang berakar kuat, ya itu juga beda saudara. Jangan mau jadi Kristen instan.
Makanya orang Kristen kalau datang, Bu cepet ya doain ya Bu biar cepet, biar cepet. Saya bilang saya tidak akan berdoa supaya masalahmu cepat dijawab Tuhan. Tapi saya akan berdoa supaya engkau menangkap apa maksud Tuhan di balik proses yang sedang kau jalani. Karena itu lebih penting ketimbang kita ini dijawab cepet-cepet tapi kita gak ngerti kehendak Tuhan. Di balik semua masalah Tuhan ingin kita itu nangkep maksud Tuhan di balik masalah itu tuh apa. Jangan mau cepat-cepat. Ya, saya ini diproses Tuhan tuh lama saudara. Cuma karena pandemi ini ada YouTube, nama saya naik. Orang-orang ngomong itu pendeta dari mana tiba-tiba muncul karena ada YouTube. Itu Debbie Basir tuh siapa? Ya. Pendeta yang tiba-tiba muncul hanya karena pandemi. Mereka tidak tahu saya diproses puluhan tahun berakar ke dalam. Puluhan tahun dari tahun 95 saya terima Yesus. Proses. Gak ada yang lihat. Gak ada yang lihat dan namanya proses itu tidak enak. Ya, tetapi percayalah itu yang terbaik. Amin saudara. Kita harus diproses. Kenapa Tuhan membawa bangsa Israel itu berputar? Yang pertama karena Tuhan tahu kalau mereka lewat orang Filistin, mereka akan berperang melawan bangsa Filistin, mereka itu belum siap. Kalau saudara minta kaya sekarang, ya mungkin kita belum siap jadi kaya. Amin. Ya belum siap jadi kaya. Ya ada orang mau kasih kita, ya saya kasih kamu mobil Mercy ya. Iya tapi ternyata untuk bayar pajaknya aja kita nggak kuat. Jadi buat apa? Kan salah sasaran. Ya kita kalau pergi pelayanan di daerah saudara ya kita suka bawa souvenir buat pendeta-pendeta di desa. Kalau bawa kulkas atau TV yang besar, saya tanya dulu, siapa pendeta yang gak punya TV di sini, gak punya kulkas, angkat tangan. Maju semua lari ke depan. Tanya dulu, punya listrik gak di rumah? Loh, ternyata gak punya kulkas, angkat tangan lari. Mau dikasih kulkas, belum ada listrik Bu. Berarti belum. Saudara kasih kulkas, dia gak ada listrik. Nanti kulkas buat simpen baju. Itu kan salah. Salah sasaran kan. Kulkas buat taruh baju, koran, buku. Nah itu salah saudara. Jadi Tuhan itu tahu kapan kesiapan bangsa Israel untuk masuk menduduki satu negeri yang sudah Tuhan siapkan. Saya baru mengalami yang namanya diberkati Tuhan itu mengikut Tuhan ini baru setelah pandemi. Ya kalau orang bilang OTW kaya. Tapi gak apa-apa, kita diberkati untuk bisa menjadi berkat. Bukan untuk kita nikmati bagi diri sendiri. Kan bagus kan kalau pendeta diberkati, senang kan saudara? Senang kan, bukan dosa loh, diberkati itu enggak dosa loh. Ya kadang heran juga lihat jemaat kalau pendeta diberkati katanya duniawi loh. Pendeta miskin tidak diberkati Tuhan. Giliran diberkati duniawi. Puji Tuhan loh, di tengah pandemi kami diberkati. Sudah ada puluhan gereja yang kita bisa bangun di desa. Kalau Tuhan tidak berkati saya kan saya gak bisa bangun itu gereja. Ya, ini sedang berjalan pembangunan sekolah misi di Bandungan, Semarang. Kami punya kerinduan menyekolahkan orang-orang dari desa itu gratis yang mau jadi pendeta. Supaya Indonesia tidak dihijaukan. Karena kami sudah keliling saudara. Indonesia sudah dihijaukan. Saya ke Toraja, di sana ada masjid mualaf. Yang khusus dari Kristen pindah. Disiapkan dan penuh jemaahnya. Ya, dan itu membuat kita nih, saya punya kerinduan hati Tuhan. Saya tidak akan buka gereja, sudah banyak gereja di Indonesia. Orang tanya, Bu Debbie mau buka gereja? Enggak. Ya, setiap bulan kami adakan pelayanan seminar hamba-hamba Tuhan di desa-desa. Kami melihat apa yang dibutuhkan oleh hamba Tuhan di desa. Ya, ini waktunya kita bergerak. Dan kalau Tuhan memberkati,
Saya sama suami tuh ngomong, kalau kita diberkati mungkin 10 tahun yang lalu, kita belum siap. Belum siap. Kalau saya diberkati seperti sekarang 10 tahun yang lalu, ya, waduh, mungkin uang itu habis saya pergunakan untuk ya kemauan diri. Tapi Tuhan memproses kami puluhan tahun. Sehingga kami siap. Saya bisa pakai uang itu untuk keperluan saya beli tas 90 juta, 100 juta. Saya beli sepatu yang puluhan juta bisa. Tapi saudara percaya sampai hari ini saya beli sesuatu yang 30-20 juta itu enggak tega, di hati itu belum tega. Kalau saya pakai barang bermerek percayalah itu Casio. Kasih orang. Ya benar, saya sendiri tidak tega saudara. Ya, karena masih banyak sesuatu yang dibutuhkan lebih bagi hamba-hamba Tuhan di desa. Puji Tuhan, Tuhan memberkati. Tapi Tuhan tahu waktunya. Awal pandemi aja saya tuh berdoa Tuhan, ikut Tuhan tuh kok saya gak pernah merasakan yang namanya diberkati ya. Supaya hidup saya ini bisa juga jadi berkat bagi orang. Punya uang 5 juta disuruh beri 5 juta. Kok yo pas? Ya, pernah saya mengalami itu. Saya tinggal punya uang 5 juta saudara. Ya, tahu-tahu saya datang ke satu seminar, suruh transfer 5 juta, suruh kasih buat pendeta. Wah, saya tengking itu suara dalam nama Yesus. Ini pasti bukan suara Tuhan, ini setan yang bicara ini. Masa saya suruh terabur 5 juta, uang saya tinggal pas segitu loh. Tapi suara itu terus berbicara di hati. Saya tengking makin kuat, makin kuat, makin kuat. Lalu saya sudah tidak tahan. Ternyata itu yang dimaksud Rasul Paulus, kita ini tawanan roh. Gak ada yang tahu. Saya tabur tutup mata. Sampai saya bilang, Tuhan kapan gitu ya uang saya ada sekian M terus saya suruh tabur. Wah kecil saya tabur segitu dengan senyuman. Ini tinggal 5 juta suruh tabur segitu. Saudara berani gak kalau begitu? Pikir dulu kan. Itu juga kasih karunia saudara. Itu kasih karunia yang Tuhan berikan. Saya sering banget mengalami itu. Tapi ternyata itu adalah bagian dari proses Tuhan. Untuk mendewasakan iman kita. Karena Dia akan mempercayakan sesuatu yang lebih besar. Amin. Sebab itu jangan pernah menuduh Tuhan tidak baik. Tuhan itu baik. Dalam segala keadaan hidupmu bilang, Tuhan aku percaya Engkau baik Tuhan. Engkau baik Tuhan. Apapun keadaanku hari ini tidak mengubah kebaikan Tuhan. Tapi sulit kan bagi kita untuk berkata dan bersyukur dan bilang Tuhan Engkau baik. Kalau keadaan baik, uang banyak, sehat, bilang Tuhan baik, gampang. Tapi waktu keadaan kita gak enak dan kita harus bilang Tuhan itu baik, itu korban kepada Tuhan. Dan Allah senang itu. Bayangkan ketika keadaanmu tidak baik, engkau tersungkur di kaki Tuhan dengan bercucuran air mata dan berkata, Tuhan Engkau baik Tuhan. Bukankah itu korban yang berkenan? Yang namanya korban itu sakit saudara. Kalau belum sakit itu belum korban namanya. Makanya kalau engkau beri belum ada rasa sakit, jangan bilang itu yang terbaik. Betapa seringnya kita ngomong, ayo kita beri yang terbaik bagi Tuhan. Tapi kita masih sambil ketawa-ketawa, itu belum yang terbaik. Yang terbaik itu ada luka, ada korban, sakit. Tapi engkau berkata, aku mau bagi Tuhan. Kalau engkau belum lulus dalam hal keuangan, jangan berharap engkau diberkati Tuhan berkelimpahan. Kalau orang belum lulus dalam hal keuangan tapi keuangannya diberkati, kelihatannya diberkati, jangan-jangan itu jebakan iblis. Mengerikan loh saudara. Ya mengerikan. Kita berdoa supaya Tuhan mampukan kami. Kenapa Tuhan membawa bangsa itu berjalan melalui tempat yang lebih jauh, bukan jalan yang terdekat? Ingat saudara, yang terdekat belum tentu itu yang terbaik. Yang tercepat belum tentu itu yang terbaik. Tapi Tuhan selalu memberi yang terbaik bagi anak-anaknya. Amin saudara.
Walaupun seringkali kita pikir, aduh Tuhan ini kayaknya salah ya. Kenapa lama ya? Kenapa begini jalannya? Jalani saja, percayalah. Tuhan itu maha tahu. Beda tipis sama kita yang sok. Tuhan sama manusia itu beda tipis. Tuhan maha tahu, kita sok. Bilang kanan kirimu, jangan sok tahu. Ya, bertobat. Mari kita sungguh-sungguh percaya. Ya, pemazmur berkata, engkau itu baik. Bahwasannya Tuhan itu baik. Kenapa Tuhan harus membawa bangsa itu berjalan berputar jauh, saudara? Karena untuk membawa mereka keluar dari Mesir itu gampang bagi Tuhan. Tapi yang susah adalah mengeluarkan Mesir dari otaknya bangsa Israel. Itu membutuhkan waktu ternyata puluhan tahun. Bahkan banyak yang tidak lulus, mati di padang gurun. Kenapa saudara? Tuhan mau bangsa ini memasuki satu negeri yang dia janjikan. Dia ingin bangsa itu memasuki negeri yang berlimpah berkat susu dan madu. Dengan cara berpikir yang baru. Dengan pola hidup yang baru. Dengan karakter mereka yang baru. Kalau tidak, buat apa dia bawa bangsa itu masuk? Di Kanaan sudah ada orang-orang Kanaan. Tapi kenapa Tuhan ingin membersihkan mereka orang Kanaan? Karena mereka sudah berdosa kepada Tuhan, tidak lagi mau menyembah kepada Allah yang hidup. Mereka mencari Allah-Allah lain yang pada hakikatnya bukan Allah. Karena itu Tuhan membinasakan orang Kanaan dan membawa bangsa ini masuk dengan harapan bangsa itu masuk dengan cara berpikir yang baru yang sudah dibentuk oleh Tuhan. Penting bagi kita melihat di sini saudara, kita semua ini sedang berjalan menuju satu tanah yang Tuhan janjikan. Kalau hari ini engkau berharap hidupmu baik, percayalah Tuhan terlebih rindu hidupmu baik. Katakan amin, amin. Kalau hari ini engkau berkata Tuhan aku ingin hidup tanpa hutang, Tuhan lebih rindu kita hidup tanpa hutang. Kalau hari ini kita berkata aku pengen hidup sehat, aku pengen semua baik, keluargaku baik. Tuhan terlebih rindu. Sebab itulah janjinya supaya kita umatnya hidup di dalam segala yang baik. Tapi untuk menuju ke sana, semua perlu dibaharui. Cara berpikir kita, karakter kita, sikap hati kita, semua perlu dibentuk sama Tuhan. Karena kita ini sudah rusak oleh dosa. Sebab semua manusia telah kehilangan kemuliaan Allah, telah jatuh dan berbuat dosa. Dan itu butuh proses saudara. Ya, karena itu jangan mau cepat-cepat. Bersyukur, yang pertama dikatakan bersyukurlah kepada Tuhan sebab Tuhan itu baik. Bahwasannya untuk selama-lamanya kasih setianya. Ayat yang kedua, biarlah Israel berkata bahwasannya untuk selama-lama kasih setianya. Biarlah kaum Harun berkata bahwasannya untuk selama-lamanya kasih setianya. Biarlah orang yang takut akan Tuhan berkata bahwasannya untuk selama-lamanya kasih setianya. Kenapa Mazmur 118 ayat 1 sampai 4? Itu terus dikatakan bahwasannya untuk selama-lamanya kasih setianya. Karena di dalam pengiringan bangsa Israel kepada Tuhan mereka hampir tidak percaya lagi. Waktu mereka berjalan di padang gurun tidak ada makanan, mereka berkata, kenapa Tuhan membawa kami untuk mati di padang gurun? Katanya dia Allah yang setia, tapi apa yang kami alami? Mereka memberontak kepada Tuhan. Mereka tidak percaya lagi kepada Tuhan. Ketika tidak ada air, mereka marah kepada Musa dan berkata, kenapa Tuhan membawa kami keluar untuk mati di padang gurun? Mending kami tinggal di Israel, di Mesir, menjadi budak, tapi kamu bisa makan enak. Perhatikan saudara, pola pikir bangsa Israel selalu cenderung kepengen balik ke hidup lama, balik ke hidup lama, balik ke hidup lama. Kenapa Tuhan harus proses mereka puluhan tahun? Supaya mereka tidak lagi menoleh ke belakang. Apapun yang terjadi dalam hidup kita, jangan pernah ingin kembali kepada hidup yang lama. Jangan pernah saudara.
Hari-hari ini betapa luar biasa proses. Saya ketemu dengan beberapa orang yang dulu worship leader di gereja, sekarang sudah pakai begini. Statusnya di IG, insya Allah. Worship leader loh, bahasa roh di gereja. Kenapa bisa berganti haluan? Tekanan hidup yang begitu berat membuat orang terkadang berpikir tidak ada lagi Tuhan. Nggak ada kasih setia Tuhan. Hidup ini kita akan mengalami banyak tantangan saudara. Dan kita tidak bisa memilih keadaan apa yang harus kita alami. Ada seorang ibu yang akhirnya murtad meninggalkan Tuhan. Karena anak satu-satunya dipanggil Tuhan meninggal. Dia berkata, kalau ada Tuhan anak saya nggak mati bu. Di mana Tuhan Yesus? Ketika anak saya mati, saya bilang, ibu, kita tidak bisa mengendalikan apapun di hidup ini. Makanya kita harus kembali berkata semuanya adalah milik Tuhan. Tapi saya cinta anak saya anak yang manis. Dia tidak nakal, dia tidak bikin begini-begini. Kenapa Tuhan gak panggil anak-anak yang nakal? Saya bilang, ibu bersyukur kalau anak ibu baik, dia manis, dipanggil Tuhan langsung ke sorga bu. Kalau anak-anak nakal dipanggil Tuhan ke neraka. Tapi itulah pemahaman manusia dengan pemahaman Tuhan seringkali salah. Alkitab berkata Tuhan tidak berkenan kepada kematian orang fasik, tetapi kepada pertobatannya. Kenapa kita sering bilang orang baik itu cepat mati ya? Orang jahat tuh kok gak mati-mati? Kan kita sering ngomong begitu ya. Karena Tuhan tuh tidak berkenan kepada kematian orang fasik, tetapi kepada pertobatannya. Kalau sudah kebangetan orang fasik mati, ya sudah kita tahu jalannya langsung ke neraka. Saya bilang ibu harus mengubah cara pikirmu. Harusnya ibu bersyukur. Anakmu mati dalam keadaan baik, dia ngajar sekolah minggu. Ibu bersyukur bu. Bahwa segala yang kita punya di hidup ini bukan milik kita. Sadarilah itu supaya kita bisa bersyukur. Makanya kita harus berakar kuat di hidup ini. Supaya apapun yang terjadi engkau tetap bisa berkata bahwasannya untuk selama-lamanya kasih setia Tuhan bagi hidupku. Amin saudara. Dalam segala keadaan. Jangan berpikir bahwa Tuhan itu baik hanya ketika keadaan kita baik. Banyak orang saudara akhirnya meninggalkan Tuhan. Persis kehidupan bangsa Israel ketika mengalami tantangan pengen balik ke hidup yang lama. Tuhan itu mau kita melihat ke depan. Mata kita tertuju ke depan, hanya melihat kepada Tuhan. Dalam segala keadaan bersyukurlah dan bilang, Tuhan, Engkau baik bagiku. Engkau baik. Saya ikut Yesus puluhan tahun. Air mata saudara tahu kesaksian saya. Saya mengalami hidup yang tanpa uang 1 sen pun. Tidak ada satu orang pun yang bisa saya jadikan sandaran hidup saya ketika saya ikut Yesus. Cuma Tuhan. Tapi tidak pernah saya berkata Tuhan jahat. Saya selalu berkata Engkau baik Tuhan. Memang bertentangan dengan logika. Melihat keadaan di depan seperti itu. Dengan bercucuran air mata saya cuma bilang Engkau baik Tuhan. Engkau baik. Terlalu banyak orang Kristen yang tidak diproses saudara. Makanya kekristenan itu cuma biasa-biasa saja. Saya berdoa di sini yang belum diproses biar diproses Tuhan. Aminnya sedikit toh. Baru kali ini ada pendeta yang doakan supaya jemaatnya diproses Tuhan. Biasanya semua pengennya semua baik-baik saja. Tanpa proses engkau tidak mungkin berkenan kepada Tuhan. Kita semua harus dihancurkan. Kita semua harus dimatikan. Supaya kita menjadi orang yang berkenan di hadapan Tuhan. Karena kalau tidak saudara hidup kita hancur. Ya, dan kita tidak mendapatkan perkenanan Tuhan. Makanya ayat 1 dan 4 berkata di sana ditekankan kembali. Biarlah Israel berkata Tuhan itu baik bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Biarlah kaum Harun berkata bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setia Tuhan. Biarlah orang yang takut akan Tuhan berkata bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Tuhan itu penuh dengan kasih setia.
Tapi seringkali kitalah yang tidak setia. Kenapa bangsa Israel butuh puluhan tahun untuk menyelaraskan cara berpikir mereka dengan cara berpikir Tuhan? Karena manusia itu cara pikirnya dengan cara pikir Tuhan beda. Kita selalu pengen yang tercepat, kita selalu pengen yang terbaik. Kita pikir hidup yang diberkati adalah hidup yang nyaman tanpa proses, engkau salah. Justru ketika Tuhan mengasihi seseorang, Alkitab berkata Tuhan menghajar orang yang dikasihinya. Tuhan menghajar orang yang dianggapnya sebagai anak. Kalau kita tidak dihajar Tuhan berarti kita gak dikasihi Tuhan, saudara. Apapun proses yang kau jalani hari ini, percayalah. Ketika kita sungguh-sungguh mencari Tuhan, ketika kita sungguh-sungguh berserah kepada Dia, maka Dia turut bekerja mendatangkan kebaikan. Saya undang para imam musik maju ke depan, waktu kita hampir habis. Saudara, hari ini kita mau berkata, kami percaya Tuhan, Engkau mendengar lebih dari yang kami doakan. Tuhan menjawab lebih dari yang kita harapkan. Percayalah, Dia yang lebih tahu apa yang terbaik. Kita menaikkan pujian ini bersama-sama. Tidak selamanya Tuhan itu menjawab doa kita ya. Tapi percayalah, Dia tahu yang terbaik buat kita. Mari kita bangkit berdiri bersama, saudara. Yesus mendengar lebih dari yang kami doakan. Katakan pujian ini dari awal. Tuhan menjawab doa, namun Dia beri yang terbaik di waktu yang tepat. Izinkanlah Tuhan untuk bekerja, yang mustahil menjadi mungkin oleh karena percaya. Sekali lagi katakan, tak selalu. Mari tutup matamu dalam hadirat Tuhan. Mungkin engkau berkata, apa yang aku alami berat Tuhan. Percayalah saudara, tidak selamanya Tuhan menjawab doa kita dengan kata ya. Tapi selalu Dia bekerja dengan cara yang terbaik di hidupmu. Amin. Hari ini cobalah mengerti kehendak Tuhan. Katakan, Tuhan, ubah cara berpikirku. Ubah kami menjadi seturut yang Tuhan mau. Tuhan berkati umat-Mu hari ini, anak-anak-Mu. Kami tahu Yesus, Engkau sanggup mendengar lebih dari yang kami doakan. Engkau sanggup menjawab lebih dari yang kami harapkan. Apapun pergumulan kami hari ini, kami mau berkata, Tuhan Engkau baik. Kami mau bersyukur buat segala kebaikan Tuhan. Bahwasannya untuk selama-lamanya kasih setiamu. Berkati setiap anak-anak-Mu Bapa. Mereka yang sedang mengalami pergumulan, mereka yang sedang mengalami tantangan dalam hidup mereka, kuatkan iman kami.